Oke, di video kali ini saya akan membahas 5 hewan yang hampir punah di Indonesia terbaru 2020. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Lanjut. Yang pertama, harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah spesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera, dan merupakan satu dari 6 spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah, spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik, yang menandakan bahwa spesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah. Bila berhasil dilestarikan, penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 dan 2000. Pada tahun 2020 ini terhitung kurang lebih ada 603 ekor yang hidup di habitat aslinya, dan jumlah ini pun harus masih bersaing dengan pemburu ilegal dan banyaknya jeratan yang masih terpasang di alam liar. Yang kedua, komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain komodo ini di sebarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Di tahun 2020 ini kurang lebih ada 2.800 ekor di Taman Nasional Komodo. Sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Komodo ini telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Yang ketiga, jalak Bali. Jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang, dengan panjang kurang lebih 25 cm. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Jalak Bali ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Nama ilmiah jalak Bali dinamakan menurut pakar hewan berkebangsaan Inggris, Walter Rothschild, sebagai orang pertama yang mendeskripsikan spesies ini ke dunia pengetahuan pada tahun 1912, ketika pertama kali diidentifikasi pada 1910. Diperkirakan 300-900 ekor hidup di alam liar, hasil sensus yang dilakukan sejak tahun 1974 sampai dengan 1986. Menunjukkan keadaan perkembangan populasi yang tidak menggembirakan. Dari tahun 1974 sampai dengan 1981 terjadi peningkatan jumlah, tetapi sejak tahun 1983 terjadi penurunan populasi. Populasi jalak Bali di habitat alaminya yaitu di Taman Nasional Bali Barat selalu mengalami penurunan. Diketahui pada tahun 1984 jumlah jalak Bali diperkirakan 125-180 ekor. Pada tahun 1988 jumlah jalak Bali sekitar 37 ekor dan 12-18 ekor pada tahun 1990. Pada tahun 1998 didapatkan 10-14 ekor serta diperkirakan semuanya adalah jantan, dan di 2020 diperkirakan kurang lebih ada 236 ekor di alam liar dan 390 ekor di Taman Nasional Bali. Yang keempat, orangutan Sumatera dan Kalimantan. Orangutan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
Orangutan saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, di wilayah Asia Tenggara, karena tempat tinggalnya merupakan hutan yang sangat lebat, maka sulit untuk memperkirakan jumlah populasi yang tepat. Di Borneo populasi orangutan diperkirakan sekitar 55.000 individu, di Sumatera, jumlahnya diperkirakan sekitar 200 individu. Hal ini terjadi akibat pembukaan lahan yang berlebihan. Ancaman terbesar yang tengah dialami oleh orangutan adalah habitat yang semakin sempit karena kawasan hutan hujan yang menjadi tempat tinggalnya dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, pertambangan dan pepohonan ditebang untuk diambil kayunya. Orangutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Tak jarang mereka juga dilukai dan bahkan dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan karena dianggap sebagai hama. Jika seekor orangutan betina ditemukan dengan anaknya, maka induknya akan dibunuh dan anaknya kemudian dijual dalam perdagangan hewan ilegal. Pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat orangutan yang sakit, terluka dan yang telah kehilangan induknya. Mereka dirawat dengan tujuan untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Yang kelima, gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks tempatnya hidup. Gajah Sumatera mempunyai ukuran tinggi badan sekitar 1-3 meter, memiliki panjang 5-8 meter, dan memiliki berat 4-6 ton. Jika dibandingkan dengan gajah Afrika, ukuran gajah Sumatera lebih kecil. Saat ini kondisi populasinya semakin menurun seiring dengan tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Gajah Sumatera saat ini berada dalam status kritis daftar merah, spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Lembaga Konservasi Dunia IUCN di Indonesia. Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diatur dalam peraturan pemerintah. Masuknya gajah Sumatera dalam daftar tersebut disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, penyusutan dan fragmentasi habitat, serta pembunuhan akibat konflik dari perburuan. Pemburu biasanya hanya mengambil gadingnya saja, sedangkan sisa tubuhnya dibiarkan membusuk di lokasi. Pengembangan industri kertas dan industri kelapa sawit sebagai salah satu pemicu hilangnya habitat gajah di Sumatera, mendorong terjadinya konflik manusia satwa yang semakin hari kian memuncak. Pohon-pohon sawit muda adalah makanan kesukaan gajah dan kerusakan yang ditimbulkan gajah ini dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penangkapan. Ratusan gajah mati atau hilang di seluruh Provinsi Riau sejak tahun 2000 akibat berbagai penangkapan satwa besar yang sering dianggap hama ini. Di tahun 2020 kurang lebih ada 1.328 ekor